Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nashahul Ibad ya. Yang terakhir sudah agak lama ya, karena saya tidak sehat beberapa hari terakhir ini. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-14 dari bab rubai ya, yang merupakan makalah dari Hatim Al-Aswam rahimahullah yang menyatakan bahwa manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Barang siapa yang mengaku 4 hal tapi tidak mampu membuktikan dengan 4 hal yang lain, itu pengakuannya dianggap bohong itu ya. Manidda'a hubballahi wa lam yamtahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah tetapi kok kemudian tidak mau berhenti dari semua hal yang diharamkan oleh Allah, ya pengakuannya itu bohong ya. Wa man idda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam wa karihal fuqara wal masakina fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi tapi kok kemudian dia tidak mencintai fakir miskin, malah sebaliknya dia membenci fakir miskin, maka orang yang seperti itu pengakuannya bohong. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku cinta surga tapi tidak mau bersedekah,
itu juga pengakuannya bohong. Dan yang terakhir, wa manidda'a khaufan nari wa lam yantahi 'anil dzunubi fada'wahu kadzibun. Dan barang siapa yang mengaku takut dengan neraka tapi kok tidak pernah berhenti dari dosa, itu juga sama, pengakuannya dianggap bohong. Nah, yang pertama, yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak berhenti dari yang diharamkannya, itu pengakuannya bohong, sudah kita bahas ya. Pagi ini kita akan melanjutkan poin yang kedua. Wa manidda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengaku ya, menyatakan diri cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa karihal fuqara, tetapi dia itu kok kemudian dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak mencintai fakir miskin, bahkan malah membencinya ya. Kariha itu benci, kariha itu sengit ya. Ya. Lawan dari hub ya. Lawan dari cinta. Fada'wahu kadibun ya. Bisa dibaca kadibun, bisa dibaca kidbun ya. Pengakuan yang seperti itu bohong, itu ya, tidak bisa dipercaya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan sangat singkat sekali ya. Alasannya kenapa kok yang namanya orang yang cinta Nabi tapi kemudian dia tidak cinta kepada fakir miskin kok dianggap bohong pengakuannya itu? Li'annahum, karena mereka orang-orang fakir miskin ya, ahbabahu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi logikanya itu yang benar ya, kalau wong Nabi itu sangat cinta dengan fakir miskin, kalau orang kok mencintai dengan Nabi, ya mestinya ya cinta juga kepada fakir miskin. Karena apa? Ya pada umumnya orang itu kalau mencintai seseorang itu ya mencintai yang dicintai oleh orang itu ya, begitu. Ya biasanya itu begitu ya, buktinya itu. Kalau orang mencintai seorang kok tidak juga mencintai yang dicintai itu ya omong kosong gitu, bohong gitu ya, begitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya dalam fragmen sejarah Nabi itu, apa betul Nabi itu memang mencintai fakir miskin itu ya. Ya, saya kira mengenai bahwa Nabi itu sangat mencintai fakir miskin itu sudah seringlah kita dengar informasinya ya. Ya, karena kalau kita saben tahun baca Barzanji itu ya, di dalam kitab Barzanji yang kita baca ketika kita memperingati Maulid Nabi itu, di bagian akhir itu ada itu bab yang secara khusus kemudian menceritakan bagaimana akhlak kehidupan Nabi sehari-hari itu ya. Kitab Barzanji itu kan sebenarnya merupakan riwayat hidup Nabi itu, dari mulai sejarahnya ya, sejarah nenek moyangnya, lalu kondisi beliau ketika lahir sampai kemudian ketika beliau lahir, ketika kemudian tumbuh berkembang sampai dengan wafat ya, sampai dengan tadi itu ya disebutkan beberapa akhlak Nabi di bagian akhir itu ya. Nah, itu di sana dijelaskan itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlabu syatahu
wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, kan begitu kalau dibaca itu ya. Dan Rasulullah itu ya, di antara sifatnya itu syadidal haya wa tawadu. Rasulullah itu sifatnya sangat pemalu, Rasulullah itu, dan sangat tawadu, ya. Tidak sombong, ya. Nah, ini yang menarik ini ya. Yakhsifuna alahu, Rasulullah itu ternyata kalau sandalnya rusak itu ya diperbaiki sendiri itu, ya. Ya, ya, jadi wayarqa'u thawbahu, menempel sendiri juga pakaiannya kalau bolong. Ya, zaman dulu tuh pakaian bolong itu kan biasa ya. Kalau sekarang tidak ada itu pakaian bolong kok sampai ditempel tuh tidak ada. Zaman dulu tuh kan biasa itu ya, pakaian bolong ditempel-tempel di apa istilahnya didondomi ya, didondomi itu, Masya Allah. Itu Rasulullah melakukan sendiri itu. Wayahlubu syatahu, ya. Rasulullah itu juga memerah susu sendiri untuk beliau minum sendiri, ya. Jadi beliau tuh ternyata mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sendiri itu, ya. Padahal bayangkan seorang nabi, seorang pemimpin ya negara bahkan ya, itu beliau melakukannya sendiri itu. Wa yasiru fi hidmati ahlihi bisiratin sariyah, ya. Nabi itu juga ternyata melayani keperluan keluarganya itu dengan pelayanan yang baik itu. Masya Allah ya. Kalau kita kan pada umumnya minta dilayani semua itu ya. Nabi itu melayani ternyata ya. Masya Allah. Nah, alinea yang berikutnya ini ya, itu alinea yang pertama. Ini alinea yang berikutnya ini yang terkait dengan bagaimana Rasulullah mencintai fakir miskin tuh. Wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqra wa ashwah, ya. Kalau dibaca pada berjanji biasanya ya, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqra wa ashwah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu mencintai orang-orang fakir miskin, ya. Jelas sekali ya, jelas sekali. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi itu biasa itu sehari-harinya itu bersama-sama duduk dengan orang-orang miskin, ya. Jadi kalau orang mencari Nabi itu, cari itu Nabi itu justru bukan di antara para pejabat, tapi biasanya berada di antara orang-orang miskin itu, ya. Ya. Wa ya'udu mardahum, Nabi itu juga menjenguk orang-orang fakir miskin kalau sakit, ya. Jadi yang dijenguk itu bukan kalau yang sakit itu kiainya atau apa namanya bosnya atau Pak RW-nya begitu, enggak begitu ya. Wah, yang orang miskin sekalipun Nabi menjenguknya ini, ya. Wa yushayyi'u janaizahum, Nabi juga mengantarkan jenazahnya, ya. Masya Allah ya. Wala yahqiru faqiran adqa'ahul faqra wa ashwah, dan Nabi itu tidak pernah menghina orang fakir, orang miskin itu, meskipun ya fakirnya miskinnya kayak apa itu tidak pernah itu menghina orang fakir itu, ya. Nabi memuliakan orang miskin, ya, ya, membantu orang miskin, ya. Dan ini tidak hanya kemudian lalu dalam bentuk sekedar mencintai, hanya sekedar cinta, ya, diwujudkan dalam bentuk peduli dengan fakir miskin itu. Nyatanya Nabi kemudian juga banyak sekali kan ya
perintah-perintahnya yang terkait dengan bagaimana menolong, ya, memberi makan orang-orang miskin itu, ya. Ya. Misalnya hadis yang sangat terkenal itu as-sa'i 'alal armalati wal miskin, ya, kajihadin fisabilillah, ya. Orang-orang yang katakanlah memelihara orang-orang janda dan juga orang-orang miskin itu seperti jihad fisabilillah. Loh, Masya Allah ini, ya. Memberi makan itu, ya, terutama kepada orang miskin tentu saja kan, it'amu miskin itu juga sangat banyak diperintahkan baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Loh, itu sekali lagi menunjukkan betapa kecintaan dan kepedulian Nabi kita Muhammad SAW kepada fakir miskin, ya. Ya, bahkan malahan salah satu seorang sahabatnya itu Abu Dzar Al-Ghifari yang cukup dekat dengan beliau itu pernah dinasehati secara khusus, diberi wasiat secara khusus oleh Nabi kita itu untuk mencintai fakir miskin, tidak hanya cinta tapi juga dekat dengan fakir miskin, ya. Ausani khalili, ya. Kadang-kadang juga amaroni khalili, ya, an uhibbal masakina wa adnuwa minhum, ya. Jadi kekasihku Rasulullah itu betul-betul berwasiat kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin itu, ya. Nah, dekat di sini tentu saja tidak sekedar hanya dekat secara fisik, ya, dekat termasuk juga di dalam hal orientasi, kepentingan itu kita mestinya lebih mementingkan kepentingan orang miskin itu dibandingkan dengan kepentingan orang yang lain, mestinya begitu, ya. Menjadi prioritas di dalam banyak hal itu harusnya fakir miskin itu, ya. Termasuk ketika misalnya kalau kita jadi pejabat itu mestinya, ya, kebijakan-kebijakan kita itu mestinya, ya, harus lebih berpihak, ya, kepada fakir miskin. Ini semua perintah Nabi ini, ya. Yang itu sekali lagi menunjukkan betapa bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sangat mencintai dan peduli terhadap fakir miskin itu, ya. Ya. Bahkan Masya Allah itu ada hadis yang saya kira mungkin kita tidak berani itu meniru itu, ya, berdoa seperti doanya Nabi itu, ya. Ya. Kita ini kan kalau berdoa kan selalu minta diberi rezeki yang banyak, jadi orang kaya itu, ya. Kalau Nabi apa mintanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil miskin, ya. Ya Allah, aku ini hidupkan dalam keadaan miskin, ya, wafatkan dalam keadaan miskin, dan nanti kumpulkan aku di akhirat bersama dengan orang-orang miskin itu, ya. Ya, meskipun kemudian kata miskin di sini ini oleh para ahli, ya, kemudian diperdebatkan makna sesungguhnya apa, tapi secara terlek bunyinya seperti itu hadis itu, ya. Ada yang memahami kemiskinan di situ maknanya itu tawadhu, ya, ya, oke lah, ya. Tapi intinya Nabi bahkan saya berdoa seperti itu, dan memang, ya, dalam salah satu hadis juga diriwayatkan itu orang-orang miskin itu dulu, besok di surga itu masuk surga malah justru lebih dulu itu yang pertama kali, ya. Ya bisa jadi karena orang miskin pemeriksaannya itu cepat lah. Yang diperiksa apa? Wong yang ndak banyak itu. Yes, masalah ibadah wes beres wis mlebu swarga ngono wae. Lah orang kaya itu banyak, pemeriksaannya itu. Terkait dengan hartanya itu aja 2 yang ditanyakan, ya. Yang lain-lain yang ditanyakan itu hanya 1, tentang untuk apa. Lah orang kaya yang punya harta itu pertanyaannya
dari mana harta kamu itu, lalu kamu gunakan untuk apa? Lu Masya Allah kan ya. Lu itu kan, lah kalau banyak kan ya jadi jadi lama begitu kira-kira ya, begitu ya. Bisa interviewnya lama Pak ya, begitu Pak ya. Ya Masya Allah. Jadi intinya banyak lah apa namanya data-data yang menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mencintai fakir miskin, peduli dengan fakir miskin itu. Nah, kembali kepada pengakuan tadi itu. Lawang Nabi itu seperti itu ya, sangat cinta dengan fakir miskin, sangat peduli dengan fakir miskin ya. Lah kok kemudian orang yang mengatakan cinta kepada Nabi kok benci dengan fakir miskin? Ya. Ya. Deket-deket aja alergi dengan fakir miskin itu. Enggak mau deket ya toh. Ya. Ya kalau enggak alergi mungkin ya sumuk ya atau gatel atau apa begitu kira-kira ya. Apalagi kok kemudian mau sampai apa membantu sampai apa begitu ya. Waduh ya. Yes, ya. Kalau kok sampai orang kok kemudian tidak menunjukkan kedekatannya dengan fakir miskin, tidak mau peduli, tidak mau membantu, kok dia kok mengaku cinta kepada Nabi, mbok ngakunya itu apa, sekeras apapun ya, sekenceng apapun itu, menurut Hatim Al-Asam ini pengakuannya itu bohong gitu ya, tidak bisa dipercaya ya. Abaikan saja itu ya, kira-kira begitu ya, omong kosong gitu ya. Nah ini saya kira sangat mudah lah saya kira untuk bisa difahami ya. Ya oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memang oleh Allah juga diperintahkan untuk mencintai Nabi kita itu sebagai bukti juga kecintaan kita kepada Allah itu ya, mudah-mudahan ya kecintaan kita kepada Nabi kita itu tidak bohong ya, kecintaan kepada Nabi kita itu benar. Nah di antara benarnya pengakuan kita itu sekali lagi ditunjukkan dengan bukti bahwa kita ini juga cinta dan peduli dengan fakir miskin, mencontoh itba kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan begitu insya Allah kita ini layak betul-betul disebut sebagai cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.